Halo Retroers, selamat hari Minggu lagi. Saya di sini beserta teman-teman dari Twin Camp AE 91, 92, EE 90 dan AE 95. Hari ini kita membahas untuk masalah AE 9X generasinya Twin Camp. Ya, oke, kita nanti konvoy dulu, baru nanti kita tanya-tanya pada ownernya masing-masing. Oke, ayo kita jalan. Sore Retroers, sekarang kita udah ngumpul bareng sama pakar-pakar Twin Camp. Di sini ada sesepuh Twin Camp, Mas Adi KZ. Di sini ada Yusuf Kuadrat, Om Yusuf Sungkar, dan Om Yusuf MJ. Kita di belakang saya ada mobilnya Om Adi KZ yang legendaris. Aduh, bukan Twin Camp Om. Oh, Bukan iya. Twin Camp. Tapi disebutnya banci. Banci, Twin Camp Twin banci. Camp ya. banci. Yang penting bodinya kan Twin Camp, Iya. kan gitu. Bisa. Di situ ada Twin Camp 16 Limited alias tutup panci kalau kita ngomong, ya kan. Maaf loh Om Yusuf. Karburator, ya tahu. Karburator. Di situ ada yang mobil kenceng, kalau kita bilang itu GTI. Mesinnya di OHC punya Om Yusuf MJ. Kita ke Om Adi dulu nih. Siap Om. Ketemu lagi nih kita. Om Ketemu Adi. lagi, Om. Setelah waktu itu ketemu di jalan, ya kan. Ketemu di jalan. Nah, ini gimana ceritanya KZ nih? Ini dengar-dengar nih mobil beli dari baru ya Om ya? Gimana Om? Bapak sih yang beli dari baru. Nah, Saya kebetulan diantar sekolah aja sih naik ini. Terus iya, iya. begitu udah SMA waktu itu karena nggak ada yang nganterin ke sekolah, jadi dikasih ya udah deh lu boleh nyetir deh gitu. Oke. Jadi ya TK dianterin itu, SD dianterin yang ini, SMP mulai belajar nyetir, sampai SMA akhirnya boleh pakai. SMA ya? SMA, tapi belum boleh dandanin Om, dimarahin soalnya kan kalau di ngutang-atik. Iya, iya. Masih STD dong ya waktu STD, itu ya? STD. Ya. Ini Gen 1 ya Om? Gen 1. 8 berapa ini? 87. Oh 87. Akhir 87 iya. 87 ya? Iya, iya. Pre facelift ya. Pre-facelift. Pre Iya, facelift. iya. Jadi SMA itu tahun berapa tuh Om? Karena di sini sekitarnya lebih senior, jadi saya berani nyebut tahun nih. Tuwe iki le, asu. 99 waktu itu Om. Oh, Pakai tahun 99. 99 iya. Iya, iya. 99 saya udah. Udah melanglang buana pasti Om, Iya. melanglang buana pasti. Iya, iya. Saya masih piik. Iya. Terus gimana sejarahnya? Karena ini waktu itu sempet ganti-ganti pelek juga kan. Terus Ganti-ganti sempet pelek, pendek, iya. pakai pelek 17 segala macam. Iya. Nah, Sebenarnya gimana? waktu baru-baru make didandaninnya pakai velg-velg kecil sih karena masih ada keterbatasan, nggak boleh modifikasi yang ekstrim lah gitu. Iya, iya, iya. Dan masih harus bisa dipakai sama orang rumah kan, karena sebenarnya mobilnya masih sharing kan. Iya, iya. Jadi waktu itu pakai velg rally gonta-gantinya ya Compare Rally, Competition R, Potenza, ganti-gantinya gitu-gitu aja tuh ring 14. Masih sopan-sopan ya Om? Masih sopan-sopan. Sampai akhirnya baca majalah VW yang rata-rata dandaninnya pakai velg diameter nggak terlalu besar tapi lebar, dari situlah pengen nyoba.
Nah itu juga baru pakai velg lebar itu baru 2009 ya Om. Awal 2009 lah diganti velg lebar. Pakai apa tuh waktu itu? Pertama kali pakai Sparco 9. Dia fisiknya kayak Harji Type C tapi palangnya cuma 9. Kalau Harji palang 11. Oh iya iya, jadi dia lebih jarang-jarang gitu. Lebih ya? jarang-jarang, Iya, iya, betul. iya, iya, iya. Gitu Om. 2009 terus sampai 2009. sekarang. Sampai sekarang. Waktu itu udah Hella Flash juga belum? Di ini Udah ya tampilannya kurang lebih udah kayak gini, velgnya lebar, bannya narik tapi belum sependek ini sih. Dan velgnya waktu itu masih lebar 8. Karena waktu itu kan masih wah, pakai yang lebih lebar gesrot nggak ya gitu. Iya. Sekarang akhirnya gesrot mulu tiap hari. peduli amat ya, pokoknya yang penting lebar gaya. Akhirnya kan begitu, gitu. benar. Iya iya iya. Ini kalau buat saya sih cocok ini udah pakai mesh ya. SSR mesh, sekarang pakai Iya, SSR iya. mesh. Ini berapa ini? Diameternya 16, lebar depannya 9, offset 23, belakangnya 9,5, offsetnya 19 Om. Tapi masih pakai adapter lagi 2 cm, jadi final offsetnya depannya 3, belakangnya -1. Karena problemnya di Corolla malah mentok dalam Om. Kalau lebar tapi offsetnya gede, Ya, iya. malah mentok dalam, jadi mesti dikeluarin. Saya juga mentok dalam nih. Iya, problemnya pasti mentok dalam, terutama di belakang ya. Depan Iya, sih iya. clear sih. Padahal biasanya kalau kita mentok di dalam tuh enak tuh ya. Biasanya dicari mentok Iya. ya. Itu iya. Wah, ini mulai melenceng. Duh, saya anak muda loh padahal lo di sini. Iya. Nggak, mentoknya soalnya kalau lo deh ini mentoknya agak gini dikit, agak Oh, gel gini-gini dikit ya. mentok, iya. Agak nyempong jadi Iya. agak enak gitu. Jadi main pinggirnya. Mungkin sakit juga sih buat mobilnya cuma nggak ngomong soalnya. Iya. Bye-bye salah gaya ntar. Jadi 2009 udah mulai Hella Flash ini ya. Mulai pakai velg lebar lah. Ini cat orisinil kan Om ya? Sebenarnya Sebagian besar ya? sebagian besar lah, yang masih sisa sama sekali belum disentuh tuh kap mesin, atap, Iya. bagasi, pintu depan kiri, pintu belakang kiri, sama quarter kanan. Sisanya sih udah pernah disol sih Om. Karena satu dan lain hal lah, serempet bajai lah, disundul ini itu. Tapi sisa yang panel yang disebutin tadi yang masih orisinil. Iya. Terus apa aja nih Om yang udah didandaninya apa aja nih Om? Selain velg dan dipendekin, paling pasang Recaro ya Om, sama ya perintilan gini nih, lips Corona, terus lampu ini Amerika kan, emblem grill Jepang, sen spakbor Eropa, sama side lamp yang belakang Amerika. Udah itu doang Om, sama ductile Aero Magic itu juga lumayan lucu tuh ceritanya. Main ke garasi temen tahun 2006, ngeliat mereknya ada Aero Magic tuh di bawahnya. Punya apa nih ya? Nggak tahu gue juga. Boleh buat gue nggak? Yaudah ambil aja kata dia. Ambil, terus dipas-pasin bisa pas nih, udah pasang. Tapi saya bahkan nggak pernah tahu tuh Aero Magic itu buat mobil apa, nggak pernah tahu. Saya soalnya tadi ngeliat daktilnya juga lucu juga nih. Nggak umum nih ya kan, biasanya kan Voha. Sama third brake lamp yang di atas tuh juga dapat di tukang loak di Taman Puring sih. Terus ngelihat, wih bentuknya lucu juga nih, mereknya Valeo. Asumsinya Oh, iya, sih iya. dari Peugeot tuh berarti. Iya betul. Beli berapa nih? Waktu itu minta 75.000, tawar 20.000 deh. Wah jangan bos, ya udah gue tinggal. Yaudah ambil dah. 20.000 jadi harganya Om. Sadis awalnya nih kacau nih ya kan. Soalnya butuh nggak butuh, Iya, nggak iya. dikasih juga nggak apa-apa ya. Iya. Lagi juga mungkin ini masang pantas nggak nih kan nggak tahu. Iya nih nggak tahu, pantasnya. cuma ngeliatnya kayak bagus nih Tos-tosan gitu. ya? Iya tos-tosan bener. Nggak taunya pantas. Taunya pantas. Tahu gitu hargain berdua boleh. Bayaran di Jigo deh sekarang ya. Lumayan tuh udah berapa lama tuh, iya kan? Untung 5.000 lumayan lah. Terus spion nih, emang ini spion dia? Spion Holden Nova Om. Holden Nova dari Australia. Itu dia makanya aku dari Holden. tadi lihat. Holden Nova itu kan Toyota Corolla yang di rebadge kan di Australia. Iya. Ada versinya. Ini juga pakai gara-gara mobil ini kan XE, jadi spionnya manual kan. Nah, Holden Nova itu kebetulan juga manual. Oh. Jadi begitu waktu itu lihat ada spion itu, wah ini sih kayaknya cocok nih dipakai di mobil gua karena nggak perlu nambah wiring harness kan. Iya. Karena kalau misalnya saya pasang yang elektrik juga berarti mesti nambahin kabel dan segala macam. iya, Bahkan betul, tutup spion yang di dalamnya kan juga beda. Kalau ini ada lubangnya buat tuas nyetelnya itu kan. Iya. Jadi wah ini kayak cocok nih, udah pasang aja deh. Cuman sebenarnya ada kekurangannya sih karena
bawaannya itu cerminnya rata om. Agak susah sih sebenarnya nyetir ya. Bukan cembung, kalau kita kan cembung lihatnya enak. Ini rata. Iya. Cuman ya, wah bentuknya bagus. Udah pasang aja dah. Feelingnya mesti kena bener ya. Kena bener. Salah-salah udah masuk di sodok belakang. bener. Ya. Jadi pakai mesinnya apa, Om? Sebenarnya dia ini? Mesinnya identik sama Starlet 2E. Cuman 1300 ya berarti? 1300 SWC. Tapi karena ini sedan mungkinnya biar smooth di highway gitu, rasio final gearnya beda sama Starlet. Dia jauh lebih halus 39, kalau Starlet yang 1300 41 finalnya. Iya. Jadi Berarti mendekati ke 1600 ya dia? kurang lebih. Tapi ya gitu om, jadi akselerasi bawahnya boyo kalau dibanding Starlet ya, sama-sama 2E nih, gearbox ini sama gearbox Starlet. Iya. Yang ini lebih boyo, tapi kalau udah jalan di tol RPM-nya lebih rendah kan. Dengan speed yang sama RPM-nya lebih rendah, lebih enak smooth sih, sih benar. nyetirnya. Iya. Oke, terus sekarang kita beralih ke Om Sungkar. Pembalap mas? Balap karung kan? Oke, kalau yang ini kelahirannya 91. Cuma di sini sih nggak banci ya. Iya. Ini nggak banci, beda. Ini nggak banci, ini tulen gitu kan. Laki banget. Mesinnya 4 AF 1600, tapi masih karburator gitu ya. Kemudian kalau saya sih ubahannya ya nggak banyak ya, cuman minor aja sih. Kalau tadi mungkin Om Adi KZ pakai Recaro, saya pertahankan itu interior orisinil. Paling yang diganti head unit ya, karena kan menyesuaikan lah biar bisa dengerin dari flash disk. Di perjalanan. Enak, biar lebih enak, kuping lebih enak deh. Buat flash disk ataupun pakai CD itu bisa gitu loh. Kemudian saya tambahin air purifier. Air purifier biar udaranya lebih enak lah, katanya seperti itu. Kemudian paling saya ganti velg pasti ya. Velg tadi sih bawaannya memang ring 13 kaleng USDM, saya ganti kebetulan ini pakai NK Mesh 92. Lebarnya 78, depan 7, offsetnya 35, belakang 8, offsetnya 25. Kemudian itu ring 15. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, grill, emblem grill saya pakai yang yang JDM punya, yang gold edition ya. Kemudian spionnya saya pakai yang JDM juga, yang fleksibel ya, memang bawaan dari sana. Kemudian saya ganti lagi louvre yang di samping ada. Orang kalau awam nggak ngerti. Louvre itu apa, Om? Louvre itu kayak kan di belakang itu selain kalau di belakang ada kaca mati tuh, kaca mati segitiga. Nah, itu Kaca hostess. Oh, kaca hostess. Iya. Itu zaman saya dulu SMA. Itu biasanya yang pakai om ya kan. Takut ketahuan kasih itu om ya kan. Iya. Itu. Om gue balik nanya om, SMA lo tahun berapa? gue mau nanya itu juga tadi. Oke, kemudian saya ganti sih nggak banyak yang tadi saya bilang ya, karena saya mempertahankan originalitas yang untuk interior sini aja. Paling, oh ya headlamp saya ganti yang smoke ya, sama seperti Om Adi KZ juga, sama tuh kayak gitu kan ya, smoke juga. Kemudian sennya pakai USDM, dah itu aja. Ini Gitu. konsepnya kemana Om? Sebenarnya Ini konsepnya JDM. JDM. Disesuaikan dengan yang ada di brosur yang di sana ya. Bedanya kalau yang di JDM itu tipe terbawah ya, kasta terendah tuh tipe DX. Persis kayak gini, cuma nggak ada list. Tapi kalau ini kebetulan ada listnya. Dicopotin aja Om listnya. Sempat berpikir Ada seperti yang itu. nambung nanti bisa diniagakan ya kan. Nanti kita bicarakan offline ya. Body molding siap diniagakan. Kesampaian ini sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun berjalan inilah. Gitu. Dari seorang kawan juga. Ini dengar-dengar mau diganti injeksi. Jadi nggak Om? Ganti injeksi sempat tergoda juga atas rayuan maut ya. Antara rayuan maut sama kompor meleduk tuh beda tipis ya. Cuman kayaknya belum dulu deh. Ya.
Enak juga kok maksudnya dinikmatin. kalau diinjeksi kan jadi tutup pancinya jadi bermanfaat ke tempat Oh lain. iya, benar. Atau bisa terbang ke angkasa lagi kayak UFO ya. Bisa. Begitu tadi historinya Om Yusuf Sungkar. Sekarang gimana Om Yusuf MJ nih? GTI. GTI-nya. GTI. Grand Touring. Berarti ini Jantan sekali mobil ini, berarti ya kan? ini kalau ini bukan laki lagi nih. Oke. Begajulan. Begajulan. Yang ini Dewa Aceh, yang ini Twin Cam nih. Iya. Gimana Om MJ ini dulu? Om MJ ini dulu sebelum pakai yang hitam ini, beliau pakai Putih. GTI juga warna putih. Seperti benar. Setelah itu diambil orang, dia ganti dengan mobil ini. Ya dengan sangat gimana ya? Payu tinggi. Iya, gimana lagi ya? Benar-benar. Yang penting berkah aja. Amin. Nggak kuat deh ngomongannya. Jadi gimana? Ini sejarahnya gimana mobil ini? Kapan diambilnya? Sejarahnya sih pas waktu ngambil belum lama ya, tahun lalu itu di bulan September karena yang putih udah Bayarin orang ya? di Beli orang. ini orang, jadi ya mau nggak mau ya kebetulan saya juga ada ini juga sih di forumnya kan, di Iya. forum GTI ya mau nggak mau saya juga harus punya lagi nih, gua harus punya lagi nih, gimana caranya daripada ntar gue dikeluarin ya kan. Kena kick ya. Kick. Ayo. Ambil deh di Pamulang tuh mobil, pada saat itu di Pamulang tuh ambil, saya nggak pakai pikir panjang lagi daripada dengan Hilang ya? harga Langsung jadi transfer saja berhasil gitu. saya. Iya. Daripada berubah pikiran udah saya transfer semua. Jadi apa aja nih Om? Yang nempel di mobil ini apa aja? Lampu Bumper tuh apa? Terus- kalau kata teman-teman AE92 tuh dibilang sebutnya tuh wagon face ya. Weekend face. Padahal sebenarnya sih USDM ya. Kalau Kelihatan gue tuh- boleh koreksi dikit, di US nggak ada kayak gini sih malah. Nah justru itu makanya. gitu ya? Tapi, Iya. Di US tuh lampunya baris kayak gini nih. Nah baris yang pentol itu kan ada pentolan ada di situ. pentolnya dan Nah, dia pakai bracket besi nah di itu dia belakangnya. makanya disebut wagon face juga karena wagon face station wagon juga ada yang Yang lampunya lampu begini biasa juga Ada ya? kan. Makanya wagon juga- wagon yang base model, ya ini correct me if I'm wrong ya. Ah, Iya. Wagon yang base model itu di sejumlah negara, contohnya Filipina, itu memang dibekali sama lampu ini nih. Tapi justru grade yang paling rendah yang pakai lampu Itu, yuk. cedok ini. Iya. Makanya lampunya aja bahkan bawaannya seal beam kan, bukan Iya hampat. betul. Tapi memang bisa diganti Di hampat. karena ukurannya universal. Gitu, makanya disebut wagon face karena memang hadirnya dari Wagon. mobil wagon, Nah, dari mobil wagon. ya, Karena tapi- kalau di US kan dia wajib ada side lamp kan, depan itu warna kuning, belakang warna merah. Makanya Iya. ini kan nyala lampu barang lampu senja nih si kuningnya. Iya, iya. Sama yang belakang itu merah karena memang apa Wajib namanya di sana. regulasi Amerika Wajib di sana regulasi. mewajibkan ada side lamp depan kuning, belakang merah. Iya. Dan ukuran bumpernya rata-rata panjang kan. Iya, iya, betul, betul. Karena dia ada ukuran minimum tuh, ukuran minimum panjang bumper. Betul, betul. Kembali lagi ke Om MJ tadi, Betul. silahkan diteruskan. Maaf nih. Ya nggak masalah. Intermezzo, Mas. intermezzo. Ada interupsi sebentar ini tadi. Iya. Maaf. Nah, Jadi kan gimana? lebih nambah wawasan. Betul. Ya cuman itu aja saya dapat, gue dapetnya udah begini kondisinya. Nah udah pakai body kitnya kalau mau nggak salah hampir sama dengan yang punya Om Adi KZ, ya atau orang Side skirt-nya bawah itu ya? Side skirt ya, body kit itu disebut side skirt versi SADM. SADM, kemudian paling lampu stop lamp, nah saya pakai USDM. Yang merah semua Yang itu merah ya? full. Oke. Full USDM nggak salah ada dua versi juga ya, ya? Ada yang Ada Gen 1, merah Gen kuning 2. kayak Gen Ah, 1 merah, ya. dengan garnish hitam Ah, doang ya kan, iya. sama yang merah semua gini. Paling itu aja udah nggak diapain lagi ya. Paling saya ganti waktu itu kan pakai setir Nardi, itu aja sih paling ganti kan. Nardi sama velg paling. Velg. Nah ini juga velg agak ini bunga nih. Anodek apa sih yang lo bilang tuh kemarin? Aduh. Gue sekarang Aguze lupa ya? juga. Iya, Aguze benar. Aguze 15 pas gua ceplok ke situ, enak juga dilihatin nih. Ya udah, cuman emang belum saya ternyata kan emang baru dapat, jadi belum dimaksimalin lah, pengennya mau mepet tender apa segala macam. Ya kebetulan dapatnya R15, offsetnya 35 rata, lebarnya 7 rata. Bumper? Bumper Kayaknya beda nih sama kita kalau punya nah ini. ini dia bumper juga nih ikutinnya
Sprinter. Sprinter nih sebenarnya. Jadi kayaknya owner yang sebelumnya ngontesin lampu cedoknya sama bumper ini karena emang rata-rata kan AS9 teman-teman AS92 kalau udah pakai lampu cedok tuh pasti Iya. bumpernya ke situ. Iya. Memang harus diakui keren banget sih namanya. Iya. Gahar gitu Gahar, ya. iya. Iya, benar. Kan kalau lift gua nggak apa-apa ya, gua custom sendiri ya buatan gue sendiri dah. Kalau lift mah gimana caranya? Kalau ada yang mau boleh pesan. Di nomor ini ya. Gue korbannya. Itu ya. Kalau daktel kebetulan juga dapat dari anak rally tuh. Iya. Daktel kok mereknya Toyota. Ini Toyota apaan om? Aduh saya juga nggak ngerti ya. Ya udah, gue COD-an aja deh om, kita fitting dulu. Pas fitting kebetulan kayaknya enak banget walaupun lebih sedikit dari bagasi. Kayak enak banget ya. Udah om, udah deal bawa tuh. Cuman memang kondisinya perlu repair kan. Iniin sendiri aja. Akhirnya saya pasang dulu. Cocok juga nih. Ya kayak model kajet juga modelnya cocok-cocokin. Ngepas-ngepasin kan deh. Tapi yang penting rubber kan om. Ya, kalau rubber. Tapi nih hostnya juga mesti ditanya karena pakai twin cam nih. Nah, itu dia bener dah. Ganti ya ceritain lah. Iya kan? Berhubung waktu udah mulai tidak mengizinkan, Iya, ya kan. lagi. Mobil gua mending nggak usah aja, ya kan. Jangan, dong. mesti tetap. Nggak bisa. Nggak, lagian Nggak gini bisa. sebenarnya Nggak adil. sebenarnya fakta bahwa mobil ini tidak lahir di Indonesia kan ceritanya pasti panjang. Nah, benar. Jadi Benar. mungkin Benar. kita cari lain waktu buat ngebahas mobil Om Bengki sendiri nih, ya kan? Khusus lah. Oke. Enggak, dari semuanya soalnya beda, Dai. Dia atapnya aja kan hardcore, Iya, kan bahan. hardboard ya kan? Iya, Iya. hardboard. Ya lagian itu sih, kita kan lahir di Nusantara. Nah, Kalau benar. ini kan bukan. Nah, bukan. Ini bukan. Itu harus perlu dibahas Jadi, itu. Deal ya, kita cari lain waktu Ya buat udah, oke kalau gitu kita bahas di part keduanya aja kalau Part gitu, kedua. iya kan? Cocok. Kita bikin satu sesi. cakep. Udah, yang ini aja, yang singkat-singkat aja lah kalau gitu. Oke kalau gitu, Petrus, terima kasih pada Om. Terima kasih Om Kaset, Bengki atas kesempatannya. Om Yusuf Sungkar, Om Yusuf MC. Om, Dan tadi terima kasih partisipasinya Om Juragan 7A ya kan yang sudah memfasilitasi gitu kan. Dan semua yang terlibat di sini. Oke. Sampai ketemu di part 2 karena ada pemaksaan dari ini sesepuh-sesepuh. Nanti kita ketemu lagi di part kedua. Oke. Salam retro. Sampai jumpa. Bye-bye.